Cuma nggak ada cotton bud ya. Nah, tak coba dulu. Nah, gini kan pakai gini. Kalau saya paksakan dia langsung rusak nanti adik langsung nggak bisa nih. Coba tak coba dulu, masuk ke bawah nggak? Tapi dia lebar kena ke bawah. Ini bumbu ya, bumbu itu. Tapi ini cukup lebar ini. Oh, ya. Nah ini buat pengajian bisa nanti. Besar ini main ini. Ini kalau seperti ini boros oksigen dia. Ini harus banyak bersurat. Kalau nafas pelong terus. Iya. Saya tuh kalau operasi seneng orang pesek, kenapa? Roganya lebar. Semua ada mancung tuh masuk ini sakit dokternya. Oh iya. Oke. Jadi proses biasa ya, telinga dulu, kemudian hidung, tenggorok. Nah setiap mimisan Anda pastikan ada tidak darah yang keluar lewat dinding posterior sebenarnya. Dengan ini ada ini ya, tang spatula ya. Nah ini dia, misalnya tang spatula ya misalnya ya. Anda pastikan sini. Nah, ini ada yang rembesnya. Kalau ada yang rembes, berarti kita lihat darahnya sedikit di sini. Tapi kok rembes sangat banyak, berarti dia dari posterior. Gitu. Ya. Ini darahnya sini itu jelas nih sini, ya. Terus dia tenggol ke belakang sedikit, berarti dari anterior. Kenapa ini sedikit? Karena plexus anyaman yang lembut-lembut. Maka dia sedikit, kan? Dan dengan begini saya bisa melihat septum, bisa melihat konka, bisa melihat darah konka media. Konka media juga ada ini. Ya. Misalnya apa? Misalnya pakai ini ada seperti ini. Ya, misalnya ini besarnya ini kan ini untuk swab nih. Misalnya nih, ya Anda tinggal basah aja, kecil, pastikan masuk ke bleeding point-nya. Kita ditunggu aja sini. Hati-hati kalau menggunakan albutil, TCA atau AgNO3. Ada di sini, ini kena semua akan rusak saya di sini. Jadi pastikan kecil aja, terus pastikan cuma bleeding point ini. Iya. Jadi jangan basah semua, nanti rusak yang lain. Yang ini kecil di sini. Ya. Itu albutil, TCA sama AgNO3. Oke. Kemudian saya pengenceran. Nah ini nggak ada gitu nggak sih ya? Semoga tidak timbul. Nah, aja gini kan aja dibasahi oleh cairan tadi epinephrine 1 banding 10 atau 10.000 ya kan? Nah, dibasahi tampangin aja. Ini, nah, udah. Di sini ada tekankan di sini, Anda bisa melepas. Nggak masalah karena yang di sini kan cuma epinephrine, ya kan? Itu bisa pada juga supaya nggak merusak anyaman tadi. Karena itu vasokonstriksi. Beda sama albutil, itu untuk necrotizing. Nah, necrotizing konsekuensinya dia akan nanti membuat anyaman baru lagi. Tunggu sampai 5 detik. Sekarang kalau tampon padat, ini role model yang bagus nih. Daripada Anda nggak mau. Nah, karena untuk kasa, maka saya harus melindungi mukosa septum dengan mukosa konka. Ya kan? Jangan ke atas, pasien banyak karena kita langsung ke atas. Jadi susuli aja di bawah sini. Nah, karena dia paling longgar sampai belakang, ya kan? Saya ini target ini. Ada resisten, ini diangkat ke atas. Nah, karena kasa ini itu dilumuri oleh betakin dan salet, maka fasa di atas dia akan nempel. Ya, ke atas, ya. Nah, yang duduk ini lagi nih, kira-kira sampai ke dinding posterior, masuk di bawahnya, nah, sampai.
lagi, bawahan dia, ini, tarik lagi. Nah, untuk atas nih, dia pasti lengket karena pakai salep sama kabut tadi. Ini kan enggak, dia jatuh lagi dia. Lagi sampai dia penuh. Harus betul orang lain ya. Terus sampai penuh. Yang paling banyak kan yang paling bawah kan dia paling lebar. Jadi jangan begini ke atas, menyusuri dari lantainya nasal cavity. Nah itu yang paling lebar. Ya selesai terus potong terus potong sini, terus ditutup sama kasa. Nah karena yang dipasang misalnya ini ya, ini biasanya kan dia lebar nih, nah jangan apa-apa nih, sisanya ditampil nggak apa-apa. Nah kasanya adalah dari dibuka, cukup kedua saja, yang penting di tempat yang tertutup, jangan dua-duanya kan dia bernafas. Nah, sehingga paling gampang apa? Pakai dipavik menghilang begini, atau tarik ke bawah, atau menjelang ke sini. Yang penting hidung kiri tidak tertutup. Itu dong sih kalau yang di Australia. Nah, karena saya masang tampon di sini, saya punya backup untuk menghindari komplikasi. Satu, harus ada pemberian antibiotik broad spectrum, walaupun tidak kayak salep, tapi namanya ada benda asing di sini, respon imun kita pasti akan muncul. Paling banyak ada lendir yang nempel sini banyak banget tadi. Ya, dipertahankan 2 kali 24 jam. Kemudian pemberian farmakoterapi adalah antibiotik broad spectrum untuk preventif karena jaga benda asing. Biasanya orang pasang tampon seperti ini, besoknya dicek darah, leukositnya pasti naik karena ada benda asing di sini. Ya nggak apa-apa, okay? Ya, terus dikasih kalau kita yakin. Nah setelah selesai tampon kita pastikan pakai tangan spatula, kasa yang di bak tadi itu jatuh ke belakangnya. Jatuh ke belakang, dia terganggu. Oh, drop ada yang ganjil dok. Nah, gak enak banget itu. Dan itu kan ada bedanya sama-sama mulai kan dok ya. Anda harus mengulangi lagi. Itu memang perlu skill ya, nggak bisa kerja itu bisa. Pastikan, nah ada rembesan nggak? Kalau masih ada rembesan sedikit, Anda bisa kombinasi dengan pemberian anti perdarahan, bisa asam tranexamat, bisa pemberian Vita atau pemberian Adona, monggo. Nah dipertahankan 24 jam dan ada evaluasi ya, sambil memperhatikan penyebab utamanya apa. Gitu? Nah karena di tampon Anda kurang padat, darahnya kurang bersih banyak nih, sehingga pasien muntah kan banyak darah yang masuk ke lambung, kan muntah ya, muntah darah. Maka kehebohan kedua muncul, perdarahan lambung. Itu kejadian itu di rumah sakit besar. Saya bilang, oh yang ini darah kan masuk ke lambung, darah keluar ya wajar lah berarti. Setelah keluar dong saya enak, ada seger lambung saya, ya jelas kan banyak darah yang masuk situ. Maka heboh di USG lambungnya, di endoskopi, ya semuanya Indonesia itu serba heboh. Maka cuma darah yang keluar lewat dinding tenggorok ini tertelan terus. Ya sebah tuh dia, muntah, buaranya banyak banget. Wah, ini berat lambung, padahal habis mimisan. Nah, itu wajar. Ya, oke? Jadi silakan coba gantian boleh. Kenapa saya menggunakan swab nasofaring untuk deteksi? Saya yang mengetahui deteksi ada tidak, bukan menyebabkan infeksi tidak, bukan. Nah kenapa kok saya harus swab nasofaring? Coba lihat gambarmu deh, gambar nasofaring deh, mana deh? Ini adalah tempat lengkungan, tapi nggak selebar ini sempit biasanya lengkungan. Sehingga sekali itu sering terhenti di sini nih. Iya, di sini. Nanti dia kumpul di sini. Nah karena virus itu melalui media respirasi, kita akan lihat sini, dia akan ngumpul sini. Kenapa ngumpul? Tubuh kita merespon, ini ada benda asing nih, kurang ajar dia, ya kita keluarin cairan mukus yuk. Nah itu. Makanya kalau orangnya itu sedang aktif inflamasinya, maka mukusnya banyak.
Dalam kursi ini banyak, Anda bernapas susah, dikeluarkan susah, di harus gini. Nah, terus minum air. Dan paksa gini nanti masuk ke tuba ostasius, Anda jadi otis media akut tuh. Ya. Nah, jadi letaknya di sini nih. Ya, jadi tidak pernah di atas, nggak pernah di sini nih. Tempat dasar lantai di sini, kan ini tempat dasar sempit ini. Ya. Ini gambar konkai salah dia lebih ke atas lagi. Ini nggak tapi dia di sini harusnya. Ya, jadi perlu sempit. Oke. Karena di sini maka saya swabnya harus menyusuri lantainya nasal cavity. Nah, pasnya gini kan, karena gini, nah gini mentok. Kenapa? Bagian terlebar adalah di dasar. Nah paling gampang gini. Nah ini menunjukkan jaraknya seberapa ini sama dengan di daerah tragus ini. Nanti mentoknya di situ tuh, mentoknya tuh. Kalau pengen tahu batasnya mana, kan? Dari hidung sampai ke tragus ini. Itu adalah jarak menyentuh dinding, kan? Sehingga kita menggunakan kedua tangan ini untuk fiksasi. Bapak dia bilang, oh ini Anda ke atas, nggak ada ke tahan gini, ya. Kemudian masukkan ke sini. Nah, susuri aja. Selama Anda menyusuri yang paling bawah, maka dia tidak akan pernah kesakitan. Ya, terus dibutir. Gunanya apa? Supaya lendir tadi masuk ke aten tadi. Ya kan, keserap semua yang supaya saya mendapatkan sebanyak mungkin spesimen yang ada di situ, ya. Nah, terus udah langsung dimasukkan ke media transport, terus dibunuh. Apa ini buat Anda lah, ya. Jadi jangan mendeteksi ada tidaknya DNA atau RNA virus, bukan menunjukkan kalau ini ada pasti indikasi, belum tentu. Kita punya imunitas dong, maksud serendah itu, ya kan? Maka orang positif tapi belum tentu manifestasinya muncul. Apakah perlu pakai spekulum? Nggak usah, namanya bukan sini. Ya. Kenapa cukup satu hidung kalau dua-duanya? Ada gambar septum nggak? Septum. Iya septum. Karena ini kan menyatu sini, tapi ini kontennya ke atas, mau konten tubanya ke atas ya. Kan nyatu sini, mau kanan kiri kan nggak masalah, pasti kena. Ya kan, sama. Kalau kita terlalu ke lateral, kadang-kadang ngerusak tadi tuas tuberus ini nih. Jadi ngeruteng sampai ke telinga. Pernah kan ada di swab telinga yang sakit? Nah itu karena mengenai daerah tuas tuberus. Terlalu kena di situ. Maka saya dimediakan saja gitu. Jadi ke arah tengah gitu, itu tempat pengaman dan resiko berdarah sangat minimal. Ya, kalau ada kotoran mantap itu langsung telinganya sama sakit sendiri. Maka paling nyaman adalah Mas telinga kanan, hidung kanan kiri itu mana yang paling longgar? Yang longgarnya itu masuk. Itu lebih membuat pasien itu nyaman dan kita juga cepat. Kan THT itu 1 jam bisa sampai 60 orang. Ini pasti udah antri, udah tegang, secek, datang lagi cepat sekali. Kayak film-film itu modelnya. Karena kan massal kan, infeksi massal. Kalau kelamaan, aku yang stres kenapa? Pakai baju yang tebal kayak robot itu kan, aku langsung